pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Andika Celia dalam acara Tite Parika News. Saat ini telah diberlakukan PSBB kembali di Jakarta dan Surabaya karena bertambahnya angka COVID. Virus yang disebut juga dengan COVID ini sangat merugikan banyak pihak, terutama Indonesia. Untuk mengetahui terkait pandemi ini, saya sudah bergabung dengan rekan saya Camelia yang sedang berada bersama narasumber kami. Camelia. Hari ini tanggal 26 September 2020, saat ini saya sedang berada di Superindo daerah Wiyung. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Sodri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saat ini yang seperti kita ketahui bahwa kasus COVID di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan dan situasi COVID di Indonesia? Perkembangan untuk COVID di Indonesia sekarang ini makin parah. Soalnya untuk setiap warga masyarakat yang Indonesia itu semakin hari semakin susah dibilangin. Karena banyaknya sering keluar di rumah dan sering tidak menggunakan masker, maka di Indonesia ini semakin parah untuk situasi COVID-19 ini. Baik Pak, untuk protokol kesehatan yang diterapkan di sini itu seperti apa ya Pak? Protokol yang harus diwajibkan di sini harus menggunakan masker. Satu, cuci tangan pakai sanitizer, pakai sabun, pengecekan suhu. Itu aja ya Pak ya? Itu aja. Setelah dilaksanakannya protokol ini, apakah masih ada warga yang melanggar Pak? Tentunya masih, kan setiap orang punya pikiran sendiri, ada yang percaya, ada yang tidak. Contohnya aja kalau ada yang tidak percaya kan tidak menggunakan masker, dianya itu ngeyel, masih dibilangin, masih nggak percaya sama yang namanya COVID. Dan karena itulah maka COVID yang di sini itu susah untuk disterilkan. Sebagai penutup nih Pak, apakah ada pesan Bapak untuk warga yang masih melanggar? Untuk pesan saya ya harus jaga jarak aman, pakai masker dan sering-sering aja di rumah, jangan keluar. Karena kalau kita berkerumun itu makin parah. Jadi corona gak akan mungkin hilang. Oke. Terima kasih ya Pak atas kesempatan yang sudah Bapak luangkan ini. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Andika. Terima kasih kepada reporter Camelia atas informasinya. Pemirsa, dapat kita lihat jumlah korban COVID-19 ini semakin bertambah setiap harinya. Untuk mengetahui angka pastinya dan juga fakta-fakta terkait COVID terkini, mari kita saksikan beberapa cuplikan dan penjelasan berikut ini. Kondisi saat ini banyak korban yang terkena virus ini. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi bayi sampai anak-anak pun dapat terkena. Karena virus ini mudah menular melalui orang maupun udara. Pada tanggal 21 September terdapat penambahan kasus baru sebanyak 4.176 kasus dengan total 248.852 pasien positif. Lalu pasien yang sembuh bertambah 3.470 dan total kasus sembuh menjadi 180.797. Sedangkan kasus meninggal juga meningkat sebanyak 124 dan total kasus meninggal menjadi 9.677. Cara mencegah penularan COVID-19. Pertama-tama, sebelum kita harus melindungi orang lain, kita harus terlebih dahulu melindungi diri kita sendiri. Cara pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kedua, apabila batuk atau bersin, kita harus menutupnya dengan tikus berani. Kemudian, menggunakan masker terutama saat berada di luar rumah. Keempat, menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Kelima, menghindari berada di tempat yang ramai. Keenam, menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit. Ketujuh, membersihkan permukaan benda yang sering kita sentuh dengan disinfektan. Di beberapa wilayah, para petugas menerapkan beberapa sanksi bagi masyarakat sekitar yang melanggar protokol kesehatan. Salah satu sanksi yang diterapkan adalah dengan menyuruh pelanggar tersebut untuk masuk ke dalam peti mati dan diam selama 5 menit. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat yang telah melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Semua orang pasti berharap virus COVID-19 ini dapat segera berakhir. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut, alangkah baiknya kalau kita ikut berpartisipasi untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Menurut kelompok kami, cara yang paling efektif untuk menangani COVID-19 adalah dengan menemukan vaksin yang tepat. Sampai saat ini, vaksin tersebut masih terus dikembangkan dan terus diuji coba sampai vaksin tersebut benar-benar terbukti bisa melumpuhkan virus COVID-19. Untuk menunggu vaksin tersebut selesai, alangkah baiknya kalau kita tetap melakukan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan tetap berada di rumah. Kalaupun ada aktivitas yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, tetap jaga jarak dengan orang sekitar, pakailah masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Dan jangan lupa untuk sering-sering berolahraga dan minum vitamin supaya kekebalan tubuh kita dapat tetap terjaga. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan kita dapat membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian Vinte Parikan News hari ini. Saya Enrika Celia beserta dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.